Sa'id bin Musayyab, sahabat Abu Hurairah. Ya Sa'id, wahai Sa'id, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Memohonlah engkau kepada Allah agar mengumpulkan di antara diriku dan di antara dirimu di dalam pasar di dalam surga. Fakultu ya Aba Hurairah, maka aku bertanya, wahai Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswaqun, apakah ada di dalam surga itu pasar? Qala na'am, menjawab Abu Hurairah, iya. Li'anna ahlaha, karena bahwasannya penghuni daripada surga itu yatafarrajuna fi kulli jum'atin fi suqin, melihat atau berjalan-jalan pada setiap Jumat di dalam pasar Al-Hasani wal Jamali, dari pasar yang bagus dan pasar yang indah. Wa idza habbat rihun min tahtil arsy, dan ketika berhembus angin daripada bawah arsy-Nya Allah, tansyuru alaihim al-misku wal anbar, maka menyebar atas mereka penghuni surga itu al-misku, aroma minyak misk, wal anbaru, dan minyak ambar. Wa tumtaru alaihimul ulal, dan menghujani atas mereka akan berbagai macam pakaian. Fayal basunaha, maka mereka memakai pakaian itu. Wa yarkabunal buraka, dan mereka mengendarai buraq. Thumma yarji'una minasuqi ila manazilihim, kemudian mereka kembali pulang daripada pasar ke tempat tinggal mereka masing-masing. Wa taqulu nisa'uhum, dan berkatalah istri-istri mereka, qad zada jamalukum husna, sungguh telah bertambah ketampanganmu husna, dengan lebih bagus. Wa taqulu ahluhunna, maka menjawablah suami-suami daripada istri-istri tersebut, wallahi, demi Allah, qad zada jamalukunna husna, sungguh telah bertambah pula keelokanmu, kecantikanmu husna, dengan lebih bagus. Kama zada jamaluna husna, sebagaimana bertambah ketampangan kami dengan lebih bagus. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain dikatakan, idza kana yaumul jum'ati taqil malaikatu li ahlil jannati bil muraqi dzati ajnihati, apabila datang hari Jumat, takil malaikatu li ahlil jannah, maka mendatangi para malaikat-malaikat Allah kepada penghuni surga, bil buraqi dzati ajnihati, yang mereka mengendarai buraq yang memiliki sayap. Fa idza raqibal mu'minuna alaihi, maka jika telah mengendarai orang-orang mukmin atas buraq tersebut, yatiruna wa yusadifuna fi sayrihim jabalan minas sukan, maka mereka terbang dan mereka menjumpai di dalam perjalanan mereka dengan berbagai macam gunung yang terbuat daripada bendungan, terbuat daripada gunung. Wa min tilkal jabali, dan daripada gunung bulan tersebut, tajril anhar, mengalirlah sungai-sungai, wal uyun, dan mata air, matan butul asjarul mutanawwi'atu wal mutalawwinan, maka tumbuhlah berbagai macam pepohonan, bermacam-macam dan beraneka warna. Wa 'alal amsalil asjari,
dan dahan-dahan daripada pohon-pohon, anwar yang bermacam-macam, at-tuyuri daripada burung-burung yang ada. Wa yatarunabuna bil qadihim, dan burung-burung itu berkicau dengan bahasa-bahasa mereka. Fayanziluna min buraqihim fayaskununa fi tilkal manazil, maka mereka turun daripada burung mereka dan singgah pada tempat tersebut. Wa yashrabuna min tilkal uyuni wal anhar, dan mereka meminum daripada mata air dan sungai-sungai itu. Wa ta'ti tuyuru bi iznillahi ta'ala, dan didatangkan burung-burung dengan izin Allah Ta'ala, musyawwayatan, dalam keadaan sudah terpanggang, qaddama ahli jannati, yang dihidangkan kepada penghuni surga. Fayakuluna minha, maka mereka memakan daripada panggangan burung tersebut. Tsumma yarkubuna buraqahum wa yartaqiduna min zalikal manazil, kemudian mereka mengendarai burung mereka kembali. Wa yartaqiduna, dan mereka berangkat min zalikal manazil, daripada tempat itu. Fayati qudamahu, maka datanglah mereka jibalun minal miski, yaitu pegunungan yang terbuat dari misik, wa nahru salsabila wa zanjabili tajri min tahtil jibal, yang mengalir di bawah gunung misik itu sungai salsabila dan sungai zanjabila. Wa yarawna fi tilkal manazil, dan mereka melihat di tempat itu al-qusura, istana-istana, wal kubaba, menara-menara, wal karasi, dan kursi-kursi singgah-sana, min yakutin ahmar, yang terbuat daripada batu yakut yang berwarna merah. Wa alaiha, dan di atas singgah-sana tersebut, an-nabiyuna wasyuhada'u qa'iduna, diduduki oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid, mereka duduk di atas singgasana itu. Falamma yaral anbiya wasyuhada'u al-mu'minina, maka tatkala melihat para nabi dan para syuhada kepada mereka orang-orang yang beriman, yut'imunahum wa yaskunahu, mereka memberi makan, mereka memberi minum, wa yarunahu minal ka'sil yaquti, dan mereka memberikan minum dengan puas daripada gelas yang terbuat daripada yakut. Wa ba'da zalika, dan sesudah penyambutan yang demikian itu, ta'urihun min taktil jibal, maka berhembuslah angin daripada bawah gunung tersebut, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Wal anwari, dan berbagai macam cahaya, talma'u alaihim, yang berkilauan atas mereka, muta'aqibatun kalbarqil khatibi, yang silih berganti seperti kilat yang menyambar. Wa fi jawfi tilkal anwari, dan di ujung daripada cahaya itu, aqdahun, ada sebuah gelas, mamlu'atun min syurabil quhuri, yang terpenuhi gelas itu dengan minuman yang suci. Walakin la yu'lamu man tu'ti hadhil aqdar, tetapi tidak diketahui siapakah orang yang memberikan daripada gelas itu, ala aidil mu'minina, atas tangan-tangan orang-orang yang beriman. Summa yakin bida'u ayyuhal muttaquna fid dunya, maka kemudian datanglah satu seruan, wahai orang-orang yang bertakwa di dunia, kuntum mahrumina min ladzatiha, kalian adalah orang-orang yang terlarang daripada kelezatan-kelezatan dunia, wa min ni'amiha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia, afdirul alamin syaraban tahura, maka berbukalah kalian saat ini juga daripada minuman yang suci. Wakulu, dan makanlah oleh kalian al-ana, sekarang juga, min ladai min ni'amil jannati, daripada kelezatan dan kenikmatan makanan-makanan surga.
Fayaqulul mu'minuna ya Rabbana, maka berkatalah mereka orang-orang yang beriman, wahai Tuhan kami, wa'adtana fid dunya, kau menjanjikan kepada kami di alam dunia, an-nadhara ila wajhika, untuk dapat memandang wajahmu yang mulia, wala khulfa fi wa'dika, dan tidak ada pengingkaran pada dirimu pada janjimu. Fabainama fi hadzal maqam, maka ketika pada ucapan yang demikian itu, istaqti syai'un mislal amal, tiba-tiba datang sesuatu seperti awan yadhalu min jawfihi, yang terlihat nampak jelas daripada ujung cahaya. Summa yurfa'ul hijab, maka kemudian terangkatlah hijab. Fayatajalla nuru jamalillahi ta'ala, maka tampak jelaslah cahaya keagungan dari Allah Ta'ala, kal-qamari lailatan badri, sebagaimana indahnya rembulan pada malam bulan purnama. Falamma yaral mu'minuna jamalullahi ta'ala, maka tatkala memandang orang-orang yang beriman akan cahaya keagungan Allah Ta'ala, bila kaifin wala jihatin, jangan pernah ditanya bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Ya tadarrukuna, mereka tertunduk, wa yasihuna, mereka berteriak, bihaisu tasilu aswatuhum, sekiranya sampai teriakan-teriakan mereka ilal arsy, terdengar sampai dengan arasy Allah. Wa yaquluna walhina, dan mereka dalam keadaan yang bingung. Tsumma yashrabuna syaraban tahura, maka kemudian mereka minum daripada minuman yang suci. Tsumma taji'u uquluhum, kemudian datang kembali akal-akal mereka, ala ru'usihim, atas kepala-kepala mereka. Fayaquluna, maka adalah mereka pada saat itu mustaghriqina, tenggelam rizki, di dalam rizki Allah, wal ni'am, dan berbagai macam kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah berikan, Allah sampaikan umur kita, Allah panjangkan umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa saat lagi akan datang menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir surah Yasin kita yang sudah masuk kepada ayat yang ke-59. Kita masih membahas penafsiran, penjelasan yang dijelaskan baik oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi, yang diperinci oleh para ulama-ulama kita tentang betapa besar karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman di dunia. Al-Quran sudah bicara banyak tentang kenikmatan akhirat. Ditambah penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi. Ditambah dengan perincian kisah yang disampaikan oleh sahabat. Dijelaskan sama ulama-ulama panjang. Kenapa? Udah panjang dijelaskan kenikmatan surga dan janji yang Allah berikan, berapa masih banyak daripada umat Nabi Muhammad yang mereka seakan-akan tidak percaya dengan janji Allah. Jadi tidak percayanya mereka dengan janji ini digambarkan dalam Quran itu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum
ummah. Ada orang yang nggak percaya itu seperti orang yang dibelenggu dari bawah dagunya itu dengan leher sampai dengan bagian dada, dikasih belenggu, sehingga mereka cuma bisa melihat ke atas, nggak bisa melihat ke bawah. Ini gambaran ada orang kafir saking nggak percayanya itu, dia nggak bisa melihat ke bawah, kebenaran yang ada nggak bisa, dia bisa melihatnya ke atas. Kenapa? Seakan-akan ada belenggu. Sehingga sama Nabi diulang lagi, ini kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Bahkan Al-Quran mengatakan waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Saking mereka nggak bisa percaya, seperti orang yang di depannya ada tembok, di sebelah kanan kiri ada tembok, di belakang ada tembok, nggak bisa melihat apa. Jadi nanti kita ketemu, bahkan orang itu mengatakan agama Islam, tapi keyakinan dari Islam tidak 100% percaya. Itu nanti mereka orang-orang yang cuma beriman kepada Allah menggunakan akal dan pikiran mereka. Karena iman kita itu dua, harus menggunakan amrul ta'abudi, harus amrul ta'abudi. Terkadang keimanan itu bisa dirasiokan oleh akal, terkadang keimanan itu tidak bisa dirasiokan oleh akal. Ada orang Islam, tapi nanti dia merasiokan ajaran agama dengan akal, sehingga apapun yang menurut akalnya tidak diterima, dia tidak mau mengikuti ajaran. Nah, ini Al-Quran menjelaskan begitu. Kita masih dikasih tahu sama Nabi, orang Islam ini di dunia ini ada yang dilarang. Apa saja dilarang. Inilah yang ada. Tapi nanti pada ujungnya oleh Allah, segala sesuatu yang dilarang oleh agama di dalam surga diperbolehkan. Dan Allah memberikan peringatan, jangan coba-coba melanggar apa yang diharamkan sama agama. Sekali saja dia melanggar dari apa yang dilanggar oleh agama, maka kenikmatannya di surga tidak dikasih sama. Allah larang kita sekarang minum khamr. Haram hukum qalilun wa katsirun, sedikit atau banyak mutlak lalu. Jangan lagi kita nanti membahas kalau dua lidah tidak, secara mutlak hukum sedikit banyak haram. Nanti kalau sudah sampai ke surga, jangankan minum sedikit, kita disuruh berenang di sungai Arab. Kita nggak boleh milih kanan kiri kecuali yang hak doang punya kita doang, ini kita doang. Nanti di surga Allah kasih paling minim di dalam surga itu bilik kita 70. Tampan kita kayak Nabi Yusuf, tinggi kita kayak Nabi Adam, suara kita kayak Nabi Daud, ganteng kita kayak Nabi Yusuf, badan kita kayak Nabi Musa. Ini kita digambarkan betapa nikmat. Allah bilang satu kali dikasih nikmat, nanti diulang nikmat itu semakin bertambah. Semakin bertambah. Nah, kita masih dikasih gambaran terakhir sebelum nanti diberi penegasan. Ketika kita sudah menempatkan kenikmatan, nanti dibikin persindahan, dibikin perhiasan. Wahai orang-orang yang beriman, kau bersama orang-orang yang beriman. Yang kafir dengan kekafiran, kau tetaplah di dalam neraka. Bahkan dijelaskan di sini ada satu riwayat dari sahabat Sa'id bin Musayyab ketika bertemu dengan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang kepada sahabat Sa'id bin Musayyab, Sa'id, minta sama Allah supaya nanti aku dan kamu ditemukan, dijumpai nanti di dalam surga, kita bertemu di pasarnya Allah, di pasarnya surga. Maka ditanya, emang ada tidak? Di surga itu ada pasar malam. Maka kata sahabat Abu Hurairah, ada di sana pasar. Jadi apa yang digambarkan di dunia semuanya ada, nggak ada yang ada. Sampai pasar ada. Bedanya apa? Kata Abu Hurairah, kalau di dunia orang masuk ke dalam pasar, dia memilih baju mana yang dia suka,
Kalau dia mau pakai, dia kudu bayar dulu. Tetapi di sana kata Sa'id bin Musayyab dari sahabat Abu Hurairah begitu. Setiap hari Jumat penghuni surga diperbolehkan untuk mencari pakaian yang dia suka. Cari sana. Kita demennya baju yang model bagaimana, cari di sana. Kita pilih dulu. Ketika kita sudah pilih, tiba-tiba dari arusnya Allah tercium wangi yang luar biasa. Wanginya apa? Minyak misik sama minyak ambar. Ya nanti kalau kita bisa pergi umrah dan haji, bisa cium wangi misik yang asli. Tapi kalau mau lihat ke tokonya itu di bawah window dekat depan masjid di rumah itu, jangan pakai baju yang biasa, kudu bajunya yang rapi. Kalau pakai baju yang biasa biasanya jangan begitu rapi. Kalau ini kuartas botol aku yang rapi, nanti kita dikasih cium wangi yang misik yang asli luar biasa. Kita bayangin wanginya itu satu pasang wangi itu. Ketika wangi itu turun luar biasa, maka Allah turunkan dari langit mana pakaian-pakaian tadi yang kita siapkan. Maka pakaian itulah yang dipakaikan kepada diri kita. Dikasih pakaian. Dipakaikan kepada kita, lalu apa? Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ketika sampai ke rumah kita masing-masing, maka istri kita mengatakan, demi Allah, dengan pakaian yang indah, ketampanan juga bertambah ganda, bertambah luar biasa. Maka suaminya juga mengatakan, engkau juga kecantikan semakin bertambah cantik, sebagaimana Allah menambahkan ketampanan. Itu kenikmatan di dalam surga, nggak ada uangnya kata Allah. Betapa nikmat orang yang berhasil menjaga dirinya dari perkara yang haram, di surga kenikmatannya luar biasa. Kita makin bertambah sehat, tidak ada sakitnya, istri kita semakin lama semakin cantik, semakin cantik. Kalau sekarang kan semakin lama, iya, makanya lagi enak melihat istri zaman Pak Harto daripada zaman Pak Jokowi. Karena zaman Pak Harto masih kita Excelnya masih kuat, umurnya masih kuat, speednya masih kencang. Kalau sekarang kan Excel udah ada, minyaknya yang masuk, kita ada. Ada zaman yang pas kemarin juga. Nah ini di surga tapi itu sama nikmatnya luar biasa. Makan satu kenikmatannya ber. Ini riwayat yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab. Bahkan ada riwayat lagi yang dikatakan, idza kana yaumul jum'ati taktil malaikatu li ahlil jannah bil buraqi dzati ajnihati. Nanti dalam riwayat yang lain tafsir Imam Marwazi mengatakan, itu nanti setiap penghuni surga itu setiap hari Jumat itu mereka punya kendaraan. Yang kendaraan itu mereka bisa keliling melihat saudara-saudara mereka. Kendaraannya keliling mereka. Mereka mau cari siapa? Saya mau cari teman saya Ustaz Muslim. Cari itu. Ketemu, mereka saling berbahagia, mereka saling bercinta, mereka saling mengungkapkan kenikmatan luar biasa. Dalam kitab yang kita baca, setiap hari Jumat, malaikat-malaikatnya Allah disuruh oleh Allah bawa kendaraan buruk nyamper ke penghuni surga. Suruh datang surga. Ketika sampai di rumah orang-orang penghuni surga, gimana? Fa'idza raqibal mu'minuna 'alaihi yatiruna wa yusarrifuna fi sayrihim jabalan minas su'al. Ada pada hari Jumat itu diajak mereka oleh malaikat-malaikatnya Allah jalan-jalan naik gunung. Jalan-jalan. Sampai mereka melihat di tengah perjalanan itu ada sebuah gunung yang manis dari gunung. Yang di gunung itu mengalir di bawahnya itu ada sungai-sungai dan ada mata air yang luar biasa. Fatan butul asjarun mutanawwi'atu wal mutalawwinat, yang daripada air itu tumbuhlah berbagai macam makanan, berbagai macam pohonan dan berbagai macam pohonan-pohonan dengan bunga yang berbagai macam. Diajak jalan-jalan kita. Ayo jangan di rumah, udah pulang surga. Ayo jalan-jalan. Di Sukabumi masuk ke kota Bima ada kampung kecil Little Venice.
Diajak ke intervensi, udah pernah ke intervensi? Belum pernah. Intervensi itu miniatur Venesia di Italia, ada bola, jalan-jalan ke taman lingkungan. Ini gimana pasien? Kata malaikat. Ini dan puncak asal puncak. Terlalu enter pohon aku, banyak pohon. Jadi pohon ini apel, banyak semua. Mereka dikasih seperti itu. Sampai di situ mereka lihat tempat yang indah, dikasih ini apa? Oh, ini ada sungai-sungai. Sungai-sungai ini isinya apa? Banyak pohonan yang berbagai macam. Mereka suruh nikmatin semua. Wa 'alal aqsadil asjar anwa'u tuyur wa yatarannabuna bil ghabi. Dan di atas dahan-dahan pohon-pohon itu bertengger berbagai macam burung-burung yang mereka mengeluarkan suara dengan bahasa mereka, yang murai dengan suara murai, yang anis dengan suara anis, yang kacau suara kacau, penari suara penari, bertutur suara bertutur, burung hantu dengan suara burung hantu. Wah, ini kacau luar biasa. Yang bisa ngerasain itu kalau burung tuh kalau gitu kan ada berbagai burung, kalau burung tuh itu orang suara nikmat. Kita bayangin aja nih, itu kebayangan kita nggak sama seperti surga. Tinggal di puncak, uang banyak, istri cakep, anak sukses, tiap hari nggak ngapain duit banyak. Bukan hari ada duit kami pasti ada duit banyak. Nah kerja itu di puncak ada duit makan. Istri ganti-ganti yang 71 ya mungkin. Dan juga mati. Tapi masih surga luar biasa. Bahkan apa? Wa ta'ti tuyuru bi istilah ta'ala musyawwayatan qaddama ahli jannati fayaquluna minha. Nanti sama Allah setelah nikmat mereka mendengarkan burung itu, didatangkan burung itu dalam keadaan sudah terbanggang dan mereka bisa makan nikmatnya daripada panggangan daripada burung. Karena kita bisa main, melihat indah, sampai makannya. Makannya di mana? Di sinar alam luar, salpurin puncak, bumi aktif, ada di situ. Jangan makan kopi, laki khusus. Makanya enak-enak makan itu baca lainnya. Dengar suara kita, suara burung, istri cakep, masuk. Kayaknya nggak pengen kembali di dunia, pengen main loh. Ada yang nyanyi dan muslim, luar biasa. Bisa aja ya kami gambarnya. Fayaquluna minha, dan mereka memakan makanan. Setelah selesai makan bagaimana? Summa yarqabuna burqahum wa yartaqibuna min zalikal manzil. Kemudian mereka mengendarai buruk mereka, kemudian berangkat daripada tempat itu. Fayaqti budama al-baru minal misli wa nahdi salsabila wa zarjabila tajri min tahtil jibal. Mereka pergi, lalu sampailah mereka kepada satu gunung yang terbuat dari misik yang di bawahnya itu mengalir sungai salsabilah dan zarjabila. Wa yarawna fi tilkal manazil qusura wal qubab wal qarasib yaqutil akbar. Mereka melihat dari tempat yang indah itu ada menara-menara, ada kubah-kubah, ada singgasana yang semuanya luar biasa terbuat daripada yakut yang berwarna merah. Wa 'alaiha an-nabiyuna wasyuhada qa'iduna, yang di tempat singgasana itulah para nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, dan mereka orang-orang yang mati syahid, mereka menempati tempat singgasana yang dulu. Mereka lihat itu mewah banget. Di gedungnya punya apa? Oh, ini gedung punya guru sate, punya jawa, ini masjidnya kubahnya di bawah. Dia lihat itu siapa yang di atas atas? Oh, itulah mereka para nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka dapat berfaksi dasar dari edukasi. Kayak kita melihat tempat yang indah, pemiliknya dia yang punya. Kita sekarang geleng-geleng kalau tahu punya uang daripada
yang disebut dengan 9 angka dengan uangnya itu bisa geleng-geleng, nolnya bisa sampai 12 gitu. Nah sama seperti kemuliaan yang Allah kasih kepada para nabi dan para syuhada tanpa mereka ingin sehingga sama mereka luar biasa. Falamma yaral anbiya wa syuhada al-mu'minina yut'inunahum wa yasquna. Maka tatkala para nabi dan para syuhada melihat orang-orang yang beriman, mereka memberikan makanan dan mereka memberikan minuman, wa yarunahum minal ka'sil yaqut, dan mereka memberikan minuman dengan kuas yang terbuat dari gelas dari yakut. Mereka lihat itu para nabi, para syuhada, dia lihat ada orang-orang yang beriman yang bisa sampai kepada tempat itu. Para nabi, para syuhada turun, mereka sambut mereka, mengucapkan salam kepada mereka, dikasih kenikmatan dan makanan. Kenapa? Berarti mereka orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan. Itu sahabat Nabi itu ikatan itu macam-macam. Kalau Nabi punya ikatan pertama, sahabat Nabi itu punya ikatan. Yang dekat dengan Nabi itu Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah ini punya derajat yang tinggi di hadapan Nabi dari sahabat. Ada lagi Al-Ashar Al-Mubashirun Nabil Jannah. Ada 10 sahabat lagi yang Nabi janjikan masuk ke dalam surga. Mereka orang yang terdekat juga dengan Nabi, derajatnya nomor 2. Ada lagi yang nomor 3, mereka orang yang meninggal pada saat perang Badar. Ada lagi yang keempat sahabat Nabi, mereka yang menang ketika kalah dan menang dalam kejadian perang Uhud. Ini tingkatan sahabat Nabi. Begitu pula dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi mereka semua dapat kenikmatan yang tinggi di hadapan Allah sekalipun levelnya beda-beda. Ketika mereka lihat ada orang-orang yang beriman bisa sampai kepada sana, disambut wah selamat. Berarti kalau orang yang berhasil di dunia dikasih makan, dikasih. Wa ba'da zalika ta'uburi'un min tahtil jibali. Maka sesudah penyambutan yang demikian itu, berhembuslah wangi daripada gunung itu alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, wal anwari, dan cahaya-cahaya talmahu alaihim muta'aqibatan kalbaril khadid, yang berkilauan silih berganti bagaikan kilat yang menyambar. Wa fi jawfi tilkal anwar da'ul mamlu'atun min syurabil qabul, dan daripada ujung daripada cahaya itu ada gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman-minuman yang suci. Walakin la yu'lamu man tu'ti hadhihi al-aqdar ala ayyi, tapi tidak diketahui diberikan oleh siapakah gelas-gelas ini yang ada pada tangan orang-orang yang beriman. Kasih kenikmatan, kasih lihat pandangan ayat yang luar biasa, kenikmatan yang baik. Ketika mereka dalam kenikmatan itu apa? Tsumma ya'ti nida, maka kemudian terdengarlah ada satu seruan panggilan. Ayyuhal muttaquna, wahai orang-orang yang bertakwa di dunia, di dalam kehidupan dunia. Kuntum mahrumina min ladzatiha wa min ni'amiha. Kalian dulu orang-orang yang terlarang daripada kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Afkirul ana minhu syaraban tahur, maka sekarang berbukalah kalian dan minumlah daripada air yang suci ini. Dulu apa yang dilarang di dunia, sekarang lakukan, nikmatin kelezatan-kelezatan dunia. Wa qul ana min ladzati amil jannati, dan sekarang makanlah oleh kalian daripada kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan surga. Fayaqul mu'minuna, dan di sini ada berbagai macam perbedaan. Kenikmatan di surga itu banyak kenikmatan surga yang bertambah-tambah, tapi tidak ada kenikmatan yang paling tinggi itu, yaitu kecuali kenikmatan bisa memandang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak versi yang mengatakan kapan mereka bisa melihat Allah. Ada yang mengatakan ketika sudah dihisab mereka masuk ke dalam surga penuh dengan kenikmatan, barulah mereka ditampakkan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan nanti
Nikmatin dulu di dalam surga dengan waktu yang lama sampai rindu kangen yang luar biasa. Mereka sudah nggak taat, barulah ketika Allah menampakkan kemuliaan yang keagungan, baru mereka nagih sama Allah. Jadi ada yang mengatakan langsung nikmatin, dikasih. Langsung mereka bilang, ya Allah, saya pengen minta kenikmatan yang luar biasa, bisa memandang wajah. Langsung dikasih. Ada yang mengatakan nanti mereka nikmatin di surga yang berbagai macam, baru nanti ada satu kesempatan baru mereka dikasih sama. Yang pasti mereka diberikan kenikmatan bisa memandang Allah. Fayaqulul mu'minuna, maka berkatalah mereka orang-orang yang beriman, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa'adtana fid dunya, kau berjanji kepada kami pada saat di dunia, an-nazara ila wajhika, untuk dapat memandang kepada wajahmu, wala ulfa fi wa'dika, dan tidak ada engkau pengingkaran pada janji. Mereka minta, ya sekarang saya minta janji. Dulu kau di dunia bilang bisa memandang kepada wajahmu, kapan aku bisa melihat wajahmu? Fabaina mahum fi hadzal maqam, maka ketika pada ucapan saat itu juga, idyati syai'un islal amali, maka tiba-tiba datanglah seperti awan yazharu min jawfi anwaru, yang terlihat atau nampak jelas daripada ujung cahaya-cahaya. Thumma yurfa'ul hijab, maka kemudian terbukalah itu, fayatajalla nuru jamalillahi ta'ala kal qamari lailatal badri, maka dapatlah mereka terlihat jelas daripada cahaya keagungan Allah seperti bulan-bulan pada malam melihat bulan pada malam bulan purnama. Ketika mereka mengatakan, ya mana janji kau bilang di dunia kenikmatan yang paling indah memandang wajah, saat itu juga tiba-tiba datang Allah menutupi kepada mereka yang nanti daripada ujung awan itu terlihat semakin lama semakin terang, maka terlihatlah cahaya wujud daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang seketika langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma yaral mu'minuna jamal Allah ta'ala bila kaifi wala jihad, maka tatkala memandang orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ditanya caranya, jangan ditanya bagaimana caranya. Ya tadarruna, mereka menundukkan diri, wa yasiruna, dan mereka berteriak, bihaitsu tasilu aswatuhum ilal arsy, sekiranya sampai teriakan mereka itu alal arsy, sampai dengan arsy, wa yaquluna wajib, dan mereka dalam keadaan yang bingung. Jadi ketika mereka sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tak sadar nunduk, mereka seperti orang yang bingung, mereka teriak seakan-akan mengucapkan subhanallah, luar biasa. Imam Ghazali menggambarkan kenikmatan memandang Allah itu seperti gambaran seorang yang baru menikah. Suami istri yang baru menikah saling mencinta, maka keduanya itu baru banget dinikahkan, dipisahkan. Dua-duanya dipisah, ditinggalkan di tempat yang enak, di tempat yang mewah, di dalam istana. Mereka dapat kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, mereka dapat. Tapi ketika mereka dijumpakan kembali, ditemukan kembali, maka kenikmatan yang berada di dalam istana itu kalah nikmatnya dengan bisa melihat wujud daripada orang yang kita cintai. Kayak kita lama gak ketemu dengan orang yang kita cintai, gak lama gak ketemu sama anak kita, itu rasa lapar, rasa luar biasa hilang ketika bisa bertemu dengan anak kita yang hilang sudah lama. Dan itu kenikmatan bisa melihat wajah. Sampai kadang-kadang digambarkan seperti orang yang bingung mereka linglung melihat cahaya Allah. Mereka bingung apa yang mereka lakukan, mereka gak bisa melakukannya di luar kontrol mereka. Mereka gak sadar sampai mereka berteriak kepada Allah betapa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sedang linglung, summa yashrabuna syaraban tahura,
Allah minumkan mereka kembali dengan minuman daripada air yang suci. Summa taji'u uquluhum, maka kemudian kembalilah akal-akal mereka. Fayakununa mustazrikina fi rizqi wa ni'ami, maka adalah mereka itu tenggelam di dalam rezeki dan kenikmatan-kenikmatan. Udah nikmat memandang kepada yang dicintai, tinggal bersama orang yang dicintai di tempat yang dimuliakan dan dilakukan, maka adalah mereka kekal abadi dan bahagia selama ini. Gambaran yang panjang diceritakan dalam surah Yasin ayat yang ke-58, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang kesekian dalam surah Al-An'am dan lain sebagainya. Betapa Nabi Allah khususnya memberikan gambaran kepada kita, suruh sabar kita. Dunia ini sesaat, dunia ini sementara. Walal akhiratu khairul laka minad dunya. Jangan sampai kehidupan yang sesaat ini membuat kita terlena sehingga tidak bisa mendapatkan kemuliaan nanti di negeri akhirat. Jangan sampai tertipu. Dikatakan dalam kitab Miftahus Sarahul, ad-dunya kharrafun wa yafna wal akhiratu zahabun wa yabqa. Dunia itu seperti batu kerikil yang hina yang bisa hilang, tetapi negeri akhirat seperti emas murni yang kekal abadi berada. Bodoh orang membela cari batu kerikil yang tidak ada nilainya dan bakal hilang, tapi meninggalkan emas yang kekal abadi yang keindahannya berharga luar biasa. Inilah betapa Allah cinta dan sayang kepada kita, dengan selalu mengingatkan kita dengan janji-janji baiknya berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang mendapatkan janji dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah alhamdulillah Allah, kita tutup sampai malam. Ma'asallahu fi qurratul qiyamah. Insyaallah nanti kita sambung lagi setelah lebaran. Kita tawakuf sementara untuk kajian kitab tafsir. Insyaallah nanti kita mulai lagi, kita tunggu pengumuman daripada pengurus mushola untuk dibuka kembali. Dan izinkan saya untuk memohon maaf apabila selama pengajian, selama taklim ada beberapa hal baik perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati para jemaah. Saya mengucapkan maaf yang seluas-luasnya. Jamaah sekalian tidak perlu meminta maaf karena memang tidak memiliki salah sama sekali kepada saya. Mudah-mudahan Allah mengajarkan umur kita, Allah mengajarkan usaha kita, Allah memberikan keberkahan buat kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, bisa melakukan ibadah dengan sepenuhnya, dan Allah memberikan ganjaran